Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Renti Manik dan NPM S1702236. Di sini saya akan menjelaskan tentang program metode saya dengan spesies kelapa sawit dengan nama latin Elais Guinensijak dengan famili Araceae. Di sini dosen pengamputan saya yaitu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, MP. Nah, sebelumnya saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Yang pertama yaitu morfologi akar. Akar kelapa sawit merupakan akar serabut, di mana pada akar serabut ini terdapat bagian-bagian. Yang pertama yaitu uh, leher akar. Leher akar ini biasanya berdekatan dengan pangkal batang. Yang kedua yaitu ujung akar. Ujung akar ini merupakan masih memiliki jaringan-jaringan aktif yang masih dapat bertumbuh. Yang ketiga yaitu cabang-cabang akar. Cabang-cabang akar ini biasanya terdapat pada pangkal akar. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar ini biasanya berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air pada tanah. Yang terakhir yaitu tulung akar. Tulung akar ini biasanya masih muda. Biasanya ini berada pada ujung akar. Yang kemudian sifat akar. Sifat akar biasanya yang pertama yaitu tidak berwarna hijau, melainkan warna coklat atau warna gelap. Yang kedua yaitu akar biasanya selalu tumbuh ke bawah melawan gravitasi bumi. Yang ketiga yaitu akar tidak berbuku-buku. Kemudian selanjutnya, akar biasanya akan tumbuh terus ke bawah. Yang selanjutnya yaitu akar biasanya berbentuk runcing. Kemudian, fungsi dari akar yang pertama yaitu sebagai penguat tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai pengangkut cadangan air dan makanan. Yang ketiga yaitu biasanya air berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air. Yang terakhir itu biasanya akar berfungsi sebagai tempat penimbunan makanan. Sistem perakaran akar serabut. Nah, akar kelapa sawit tidak memiliki sistem perakaran serabut, di mana sistem perakarannya itu dimulai dari biji, kemudian tumbuh lembaga tersebut akan mati dan tumbuh batang akar, di mana batang akar itu akan ditumbuhi akar-akar. Pada akar-akar ini nanti akan ditumbuhi cabang-cabang akar, kemudian cabang-cabang akar ini nanti akan ditumbuhi rambut-rambut akar. Yang kedua yaitu morfologi batang. Batang kelapa sawit memiliki bagian-bagian yang pertama yaitu arah tumbuh batang, di mana arah tumbuh batang kelapa sawit selalu menuju lurus ke atas atau ke arah matahari. Yang kedua yaitu sisa pelepah. Yang ketiga yaitu permukaan. Dan yang terakhir merupakan pangkal batang. Menurut fungsi dari batang tersebut yaitu yang pertama sebagai tempat melekatnya daun dan bagian-bagian terdapat pada batang tersebut. Yang kedua yaitu batang ini berfungsi sebagai tempat perantaraan zat-zat tadi yang diangkat oleh akar yaitu unsur hara dan air. Kemudian batang ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat cadangan makanan dan masih banyak lagi. Kemudian sifat dari batang adalah selalu tumbuh ke atas menuju sinar matahari. Kemudian fungsi dari akar ini adalah fungsi dari batang ini adalah yaitu sifat dari batang ini adalah di mana batang biasanya tidak berluas-luas. Kemudian batang biasanya berwarna hijau, di mana batang ini biasanya akan terus tumbuh ke atas. Dan masih banyak lagi. Kemudian menurut jelas tidak batangnya, batang kelapa sawit merupakan batang yang jelas, di mana batangnya berbentuk kayu. Batang kelapa sawit biasanya berbentuk bulat. Untuk permukaannya, biasanya tanaman kelapa sawit memperlihatkan bekas-bekas daun. Kemudian, arah tumbuh batangnya biasanya lurus atau erectus. Kemudian, untuk percabangannya, batang kelapa sawit ini tidak memiliki percabangan. Untuk umur tumbuhan ini biasanya 20-25 tahun. Morfologi daun. Morfologi daun ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu pelepah daun, yang kedua yaitu tangkai daun, dan yang ketiga yaitu helaian daun. Menurut susunannya, daun kelapa sawit ini merupakan daun yang lengkap dan termasuk daun duduk. Kemudian tangkai pelepah daun ini selalu membungkus batang kelapa sawit. Kemudian tangkai daun ini menjadi tempat duduknya para helaian daun. Sedangkan untuk bentuk susunan daunnya, helaian daun kelapa sawit merupakan daun pita, di mana bentuknya agak meruncing tapi tidak keruncing. Kemudian ujung daun kelapa sawit biasanya itu meruncing. Kemudian pangkal daun kelapa sawit memiliki pangkal daun meruncing atau accutus. Kemudian pertulangan daun. Kelapa sawit memiliki pertulangan daun yang lurus. Kemudian untuk tepi daun dari kelapa sawit ini adalah rata. Kemudian untuk daging daun memiliki daging yaitu seperti perkamen. Kemudian untuk warna daun kelapa sawit ini memiliki daun warna hijau. Kemudian untuk permukaannya, tanaman kelapa sawit ini memiliki permukaan yang licin. Kemudian daun kelapa sawit merupakan daun majemuk, di mana termasuk daun majemuk genap, di mana pada ujung tangkai tadi masih terdapat satu helaian daun yang tidak memiliki pasangan. Biasanya daun kelapa sawit tumbuh saling berpasangan.
yaitu morfologi bunga. Bunga kelapa sawit memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu tangkai daun, yang kedua putih, yang ketiga benang sari, yang keempat kelopak, dan yang terakhir yaitu dasar bunga. Menurut fungsinya, bunga berfungsi sebagai organ polinasi atau organ fertilisasi. Dan untuk fungsi tambahannya, bunga berfungsi sebagai organ penyerbukan. Kemudian, untuk lengkap tidaknya bunga kelapa sawit merupakan bunga yang tidak lengkap, di mana bunga kelapa sawit ini tidak memiliki kelopak. Kemudian, bunga kelapa sawit ini merupakan bunga yang tidak sempurna, di mana benang sari dan putih tadi berada pada bunga yang berbeda. Kemudian, bunga kelapa sawit ini merupakan bunga majemuk, di mana pada satu tangkai daun ini terdapat lebih dari satu bunga. Kemudian untuk kelapa sawit biasanya merupakan berumah dua, di mana untuk penyerbukannya membutuhkan bunga dari pohon lain tetapi masih satu varietas. Kemudian letak pariantum. Letak pariantum kelapa sawit ini berada yaitu perigin. Kemudian untuk simetris, bunga kelapa sawit ini merupakan bunga yang tidak simetris, di mana bunga tersebut tidak dapat dilipat. Kemudian untuk letak peculum, biasanya ini berada di bawah dari bunga tersebut. Kemudian untuk kelopak, biasanya kelopak ini berfungsi untuk menjaga bunga semasa bunga masih dalam pertumbuhan. Kemudian bentuk kelopak dari bunga kelapa sawit ini yaitu berbagi. Kemudian untuk mahkota, kelapa sawit tidak memiliki mahkota. Untuk benang sari sendiri, benang sari memiliki 3 bagian, di mana yaitu ruang sari, penghubung ruang sari, dan tangkai ruang sari. Kedudukan kepala sari pada benang sari adalah menempel. Kemudian yaitu kepala putik. Kepala putik ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu kepala putik, yang kedua tangkaian kepala putik, yang ketiga itu bakal buah, dan yang keempat yaitu biji. Untuk penyerbukan sendiri, kelapa sawit memiliki penyerbukan silang, di mana membutuhkan bunga dari tanaman lain tapi masih sama spesies. Kemudian untuk perantara penyerbukannya, biasanya kelapa sawit memiliki perantara penyerbukan yaitu serangga, itu pun serangga khusus. Kemudian untuk pembuahannya biasanya dimulai dari bunga, kemudian bunga ini akan disinggapi oleh serangga tadi, di mana serangga tadi akan membawa benang sari dari bunga jantan ke bunga betina, di mana bunga betina ini akan resepsi, kemudian mulailah terbentuk buah. Morfologi buah. Buah kelapa sawit memiliki bentuk yang sangat keras, di mana pada lapisan luar ini disebut dengan lapisan luar, kemudian pada ujungnya terdapat bekas-bekas daun yang sudah gugur, kemudian pada yang terakhirnya itu terdapat bekas menempelnya buah tersebut kepada tangkai ibu buah tersebut. Kemudian untuk buah ini, golongan buah dari kelapa sawit merupakan buah tunggal berdaging, di mana termasuk ke dalam buah batu. Kemudian bagian-bagian bunga yang ikut tumbuh bersama buah tadi tidak ada, karena buah kelapa sawit merupakan buah sesungguhnya. Kemudian untuk pada saat kita membelah buah kelapa sawit tersebut akan terdapat 3 lapisan yang disebut dengan eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Morfologi biji kelapa sawit memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu plumula, yang kedua yaitu radikula, yang ketiga kulit biji, yang terakhir adalah terdapat 3 lubang, di mana itu menjadi penentu berapa biji di dalam buah kelapa sawit tersebut. Misalnya pada lubang tersebut terdapat tumbuh 3 akar, di mana tumbuh 3 radikula, di mana itu akan menjadi 3 biji di dalam buah tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat 2, maka akan 2 biji di dalam buah tersebut. Kemudian, biji kelapa sawit merupakan biji terbuka, di mana ada 3 lapis, yaitu lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan tengah. Untuk bagian yang mengikuti kulit biji itu tidak ada. Kemudian bagian-bagian yang terdapat di dalam kulit biji ada, yang pertama yaitu embrio, yang kedua yaitu karnel, yang ketiga yaitu kulit atau cangkang biji tersebut. Untuk tipe perkecambahan biji kelapa sawit yaitu hipogel. Morfologi organ metamorfa. Kelapa sawit tidak memiliki morfologi organ metamorfa. Yang terakhir yaitu pemanfaatan dan kegunaan kelapa sawit. Biasanya, kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan industri, di mana yang digunakan sebagai pembuatan minyak goreng, yang kedua yaitu lilin, sabun, dan bahan kecantikan lainnya. Kemudian, kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan diesel. Kelapa sawit ini juga berfungsi sebagai pupuk untuk tanaman. Demikianlah tugas proyek metode saya tentang pemaparan kelapa sawit. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.